Perang di Timur Tengah semakin memanas. Terbaru, Houthi dari Yaman dan Israel saling serang. Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke Bandara Ben Gurion Israel, Jumat 27 Desember 2024. Ini terjadi sehari setelah serangan Israel menghantam Bandara Internasional Sana dan target lain di negeri itu. Pernyataan yang dirilis Houthi mengatakan mereka juga meluncurkan pesawat nirawak ke Tel Aviv dan ke sebuah kapal di Laut Arab. Sayangnya, tidak ada rincian terkait hal ini. Belum diketahui bagaimana kerusakan atau adakah korban di Israel. Sebelumnya, serangan Israel ke Yaman menewaskan 6 orang dan 11 lainnya. Selain sana, kota pelabuhan Hodeida, Salif, dan Ras Kanatif juga dibombardir melalui serangan udara. Israel mengatakan menargetkan target militer Houthi. Militer menyinyalir wilayah-wilayah itu menjadi tempat penyelundupan senjata Iran ke Yaman. Houthi dan Israel memang telah berulang kali terlibat kekerasan sejak Perang Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu. Houthi mengatakan serangan mereka merupakan bentuk solidaritas ke Palestina. Perdana Menteri atau PM Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Houthi Yaman akan jadi target operasi baru. Sebelumnya Israel melancarkan serangan udara ke Yaman. Dilaporkan bagaimana serangan tersebut menghantam Bandara Internasional Sana dan target lain, mulai dari fasilitas militer hingga pembangkit listrik, Kamis waktu setempat. Kota pelabuhan Hodeida, Salif, dan Ras Kanatif di pantai barat Yaman juga menjadi target serangan. Media kelompok Houthi yang menguasai Yaman saat ini melaporkan 6 tewas karena serangan itu, sementara 11 orang dilaporkan terluka. Mengutip AFP Jumat 27 Desember 2024, serangan menyusul meningkatnya permusuhan antara Israel dan Houthi. Penguasa Yaman ini merupakan bagian dari aliansi poros perlawanan Iran terhadap Israel. Sementara itu, militer Israel mengatakan jet tempurnya melakukan serangan berdasarkan data intelijen dan mengklaim menarget titik-titik militer rezim Houthi. Israel mengatakan wilayah yang dibombardir digunakan oleh rezim teroris Houthi untuk menyelundupkan senjata Iran ke wilayah tersebut, termasuk untuk masuknya pejabat senior Iran. Sementara itu, mengutip Reuters, setelah serangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 bahwa Israel baru saja memulai kampanye melawan Houthi. Israel telah menewaskan 37 warga Palestina di Gaza dan melukai 98 orang di seluruh jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu. Pembunuhan terbaru tersebut telah menambah jumlah korban tewas sejak 7 Oktober tahun lalu menjadi sedikitnya 45.436 orang. Perang Israel di Gaza juga melukai sedikitnya 108.038 orang. Pada Rabu pekan lalu, Israel kembali melancarkan serangan ke rumah sakit Indonesia dini hari waktu setempat. Direktur RS Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, mengatakan serangan terbaru ini
menyebabkan bagian rangka atap dan jendela rumah sakit rusak parah. Serangan terhadap RS Indonesia di Gaza ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 14 Desember dini hari lalu. Kala itu, staf lokal RS Indonesia mengatakan tank-tank Israel sudah melakukan pengepungan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP pun bereaksi pada serangan baru Israel ke RS Indonesia di Gaza, Palestina. Lembaga itu menyebut aksi Tel Aviv itu merupakan aksi yang keji. Dalam sebuah pernyataan yang diterima CNBC Indonesia, Ketua BKSAP Mardani Alisera menyebutkan bahwa tudingan Israel bahwa RS Indonesia Gaza menjadi markas pasukan Hamas merupakan sesuatu yang tak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemerintah Israel mengatakan telah melakukan tindakan pemanggilan terhadap Duta Besar Vatikan untuk negara itu, Uskup Agung Adolfo Tito Yalna, Selasa waktu setempat. Hal ini dikarenakan pidato pimpinan tertinggi Vatikan untuk umat Katolik Roma, Paus Fransiskus, yang mengkritik kekejaman Israel di Gaza. Dalam laporan Russia Today, Kamis 26 Desember 2024, Uskup Agung Adolfo dipanggil untuk berbicara dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Eyal Bartal. Di pertemuan itu, Bartal kemudian menyampaikan bahwa Tel Aviv mengutuk pernyataan Paus Fransiskus. Sebelumnya, Paus memperbarui seruannya untuk gencatan senjata di Gaza menjelang Natal. Beliau kemudian menyoroti jumlah korban tewas warga sipil akibat serangan udara Israel. Bulan lalu, Vatikan News mengutip Paus yang menulis dalam bukunya yang akan datang bahwa tuduhan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap Palestina. Bahkan gereja suci itu mengatakan kekerasan harus diselidiki dengan seksama. Di sisi lain, Israel telah menepis tuduhan genosida. Mereka seringkali menegaskan bahwa kelompok militan Palestina Hamas yang diperangi negeri Yahudi di Gaza telah menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Profesor Hubungan Internasional London School of Economics, Fawaz A. Georges, mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama ratusan tahun hanya akan berakhir jika Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Ini juga bisa selesai jika Israel memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada negara-negara tetangganya. Akademisi Universitas Tel Aviv, Eyal Gizer, mengatakan sejauh ini Israel telah mencapai sebagian besar tujuannya dalam perang yang dilancarkan Hamas dan Hizbullah terhadapnya pada awal Oktober 2023. Hamas dikalahkan sebagai kekuatan militer dan pemerintahan di Gaza. Hizbullah mengalami pukulan telak yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk menghalangi dan mengancam Israel. Sementara di Suriah, rezim Bashar al-Assad jatuh dan Iran terdesak, melemah dan terhalang. Namun hal berbeda disampaikan Profesor Pemerintahan Universitas Georgetown di Qatar, Mehran Kamrafa. Menurutnya, meski Israel sudah mencapai sejumlah tujuannya dalam perang, negeri Zionis itu belum akan berhenti.
menurutnya masih ada peluang terus berlanjut. Apalagi Donald Trump akan memegang kekuasaan di negara sekutu utama Israel, Amerika Serikat. Sementara itu, Profesor Emeritus Hubungan Internasional Santa Antonius College, Universitas Oxford, Avi Shlaim, menganggap secara pasti bahwa perang Israel di Timur Tengah kemungkinan besar tidak akan berakhir pada tahun 2025 atau dalam waktu dekat. Alasan langsungnya adalah bagaimana Netanyahu perlu memperpanjang perang mengerikan di Gaza untuk menghindari pengadilan di negaranya sendiri atas tuduhan korupsi yang dapat dijatuhi hukuman penjara.